Jadi ini sisa-sisa yang kemarin mekar sekitar 25 kuntum ini teman-teman. Malam ini kembali mekar. Satu, bisa kita lihat tuh. Dua, ini posisinya tetap ada di beranda toko WK yang menjadi branding sejarah lahirnya toko WK. Jadi WK itu ya singkatan dari Wijaya Kusuma ini, makanya simbol branding mekarnya kembang ini sungguh sangat monumental sekali ya, menjadi bagian dari proses tentunya, jadi catatan dari sebuah proses WK Express. Dan ini yang belum saya potong, yang layu semalam yang sempat saya live itu kelihatan ada beberapa bunga yang layu ke bawah, itu cuma semalam. Dan bunga yang mekar menampakkan keindahannya ini pun besok pada akhirnya akan mengalami juga. Dan masih ada beberapa kuntum tuh yang mungkin besok itu mekarnya teman-teman gak bareng. Kelebihan dari dan keunikan kembang Wijaya Kusuma ini teman-teman, selain mekarnya cuman satu malam, tetapi juga aroma harum wanginya sangat khas sekali. Ini teman-teman kalau di sini pasti sangat merasakan sekali. Ada berapa bunga ini benar-benar duduk di bawah kursi sini merasakan harum wanginya yang cukup kuat. Dan kalau teman-teman sudah terbiasa dengan harum aroma kembang Wijaya Kusuma ini, nggak akan pernah hilang selama-lamanya, selama hidup, kuat melekat dalam memori otak dan pikiran. Dan karena sudah berulang kali ya menjadi sebuah ikatan emosional yang kuat, kenapa Wika, kenapa bunga Wijaya Kusuma itu familiar banget dengan saya. Auranya, keindahannya, karismatiknya, keunikannya yang gak lazim dengan bunga-bunga yang lain, serta aroma bau harum khasnya yang sangat kuat. Sepintas untuk bunga Wijaya Kusuma ini sama dengan bunganya buah naga teman-teman, sama sejenis kaktus, tapi kalau buah naga itu jauh lebih besar. Selain kalau buah naga itu lebih besar, harum wanginya Wijaya Kusuma itu tidak akan kita dapati di bunganya buah naga. Saya juga punya buah naga di rumah saya yang kidul. Kalau sepintas kita lihat dari jauh mirip banget, orang mengira memang kembangnya hampir mirip dengan bunganya buah naga teman-teman. Ini saya tanam di beranda WK, tepat di depan toko. Kalau ini kita dapati nggak di pinggir jalan ya, dalam tempat yang agak temaram, mungkin di belakang rumah atau yang agak gelap, sendirian gitu, dengan aroma wanginya yang kuat dan menyengat ini ya, akan membentuk imajinasi yang berbeda. Pasti konotasi imajinasi dari pikiran kita
pasti kemana-mana teman-teman nih. Ini saya tanam dekat dengan pohon bambu kuning di depan toko WK. Di sebelah kanannya. Dan perlu teman-teman ketahui jika untuk bunga Wijaya Kusuma ini saya bawa dari Anyar, Banten. Ketika saya memulai usaha toko WK ini, yang singkatan dari Wijaya Kusuma ini saya bawa dari Anyar, Banten. Di sana dulu sempat bunga 2 kali, seingat saya 1 sama 6 kalau nggak salah. Saya taruh di pot kecil, cuman semenjak pulang ke rumah awalnya sempat saya taruh di pot kecil, sekarang saya pindah di pot yang agak besar, saya taruh di samping kanan ini. Kalau kita lihat dari bentuk tangkalnya ini sangat sederhana, nggak ada istimewanya. Dari daunnya sangat biasa sekali, nggak ada kelebihannya teman-teman, sangat sederhana dan bersahaja sekali. Aura magis, karismatiknya itu baru sangat terasa sekali ketika sudah mekar bunganya seperti ini teman-teman. Untuk jenis tanamannya ini mudah bisa kita setek, mudah penanaman, nggak sulit. Kadang kita cari akar yang tangkal yang agak tua itu udah ada hoyotnya, ada akarnya, itu bisa kita tanam dengan mudah. Tetapi pengalaman ini mungkin klinik mitos atau apa nggak tahu, kalau nanamnya mudah, untuk hidupnya gampang, semua orang hampir bisa. Tetapi untuk menghasilkan aura karismatiknya berbunga ini yang terkadang butuh kesabaran dan ketelatenan teman-teman. Butuh kesabaran dan butuh ketelatenan yang mitosnya ada berhubungan juga dengan suasana hati pemiliknya. Jadi kalau kita lihat simbol ya, belajar simbol itu kita lihat di candi-candi, artefak-artefak dan peninggalan-peninggalan itu nggak lepas dengan bahasa simbol, termasuk lambang swastika yang dipakai Nazi juga itu sebenarnya simbol kita, tetapi dipakai orang, aura karismatiknya juga berbeda, meskipun otentiknya itu kepemilikan leluhur kita teman-teman. Makanya kalau kita bicara simbol ini ya kita memang agak butuh pemahaman yang agak mendalam. Seperti kalau sekarang kita memakai baju warna yang kita pakai itu hitam, merah, putih, biru atau yang lain, itu kan sebenarnya bahasa simbol itu sangat mempengaruhi langsung ataupun tidak, percaya atau enggak, itu suasana psikologis pemakainya itu otomatis sampai kalau kita lihat menjadi ilmu hermeneutik lah di komunikasi ya. Ketika orang melobi, ketika orang berdiskusi, ketika orang menjadi moderator, berdialog, maupun kita duduk posisi ngaji, semedi, meditasi, itu semuanya termasuk peribadatan kita juga kan. Banyak sekali bahasa-bahasa simbol. Ini sedikit kita singgung untuk memahami tentang bahasa-bahasa simbol. Makanya luas dunia ini. Kalau kita nggak bisa menguasai simbol ya kita akan sulit untuk memahami bahasa-bahasa subtek ya, bukan bahasa teknya. Pasti sepemilik pesan itu yang lebih tahu daripada si pembaca pesan. Si pemilik tulisan itu lebih paham tentang suasana dari sebuah karyanya dibanding si penikmat. Si pemilik tulisan akan sangat lebih memahami tentang isi konteks dari tulisan itu sendiri teman-teman. Si pemilik buku sebagai yang mempunyai karya dari tulisan itu akan lebih tahu dan lebih paham dibanding si pembaca tulisan. Begitupun
hasil karya sebuah artefak, candi, peninggalan itu pasti beliau-beliau, para leluhur kita tuh punya pesan melalui bahasa-bahasa simbol yang bisa kita nikmatin dari sekarang. Kalau bicara kita bahasa simbol itu pemahamannya sangat universal sekali, sangat universal, sangat luas dan multitafsir, serta banyak sekali orang mengartikannya. Dan perbedaan itu bukan menjadi permasalahan teman-teman, bukan di situ poinnya, tetapi menjadi sebuah keleluasaan dan kebebasan kita untuk berpikir, melatih terus insting naluri serta daya imajinasi kita dalam memahami semua tanda-tanda kebesarannya. Ini bagian dari kebesaran Sang Maha Kuasa melalui ciptaannya yang ada di alam semesta, dan kesemuanya hanya untuk kita semua. Bagaimana kita memahaminya, pada akhirnya tidak penting kontroversi, pro kontra, perbedaan itu ya, tapi spirit aura positif ini yang mesti terus kita afirmasi dan kita lipat gandakan, dan syukur-syukur bisa kita implementasikan dalam realitas kehidupan kita setiap hari teman-teman. Boleh mengendari apapun saja, yang penting ada kebermanfaatannya. Bukankah puncak dari segala ilmu pengetahuan apapun saja dalam kehidupan kita di semesta raya itu adalah kemanfaatan. Sedikit intermezzo tentang flashback sejarah Wika serta Bunga Wijaya Kusuma ini, mudah-mudahan sedikit memberikan referensi lah untuk yang lain. Teman-teman bisa nanti googling untuk melengkapi data-datanya. Thank you.